Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Kasihan kasihan Tahu nggak sih? Aku habis baca artikel kan di sini, artikelnya tuh lagi trending banget. Di sini tuh judulnya katanya nenek yang mencuri singkong katanya. Terus hakimnya tuh menangkap menjatuhkan vonis kepada neneknya itu. Padahal di sini neneknya itu dia mencuri singkong karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Terus habis itu untuk memberi makanan kepada anak laki-lakinya sakit dan cucunya yang kelaparan tahu. Masa sih? Kan neneknya cuma mencuri singkong aja. Masa diponis sampai diponis kayak gitu? Iya, makanya di manajer PT-nya juga nggak ngasih peringatan pada neneknya itu. Terus katanya malah si neneknya ini didenda 1 juta rupiah, terus habis itu harus masuk penjara selama 2,5 tahun tahu. Parah banget sih, kan cuma mencuri singkong untuk kebutuhan sehari-hari aja, kok harus dipenjara kayak gitu ya? Iya makanya, BTW, si Vela juga lagi ini loh, ngebahas-bahas gitu kemarin tentang yang ini. Nanti kita tanya aja ke dia. Yuk kita tanya. Vela, kamu kemarin ngebahas yang tentang ini kan, yang kasus seorang nenek yang mencuri singkong itu. Nah, aku lagi ngitung kasus itu. Itu juga ya, dari perencanaan ini sangat adil. Tapi dari aku, menurut aku tuh ada kegagalan dari video itu yang aku ada dari aku. Tadi itu masih menerangkan bahwa pada pasal ini pasal itu memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah yang melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Apalagi si nenek ini hanya mencuri singkong demi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Terus juga di sini juga ceritanya tahu kalau misalnya kan ini ditegaskan bahwa hakim diberi kewenangan untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. namanya itu berarti tapi kan kalau gitu juga kasihan loh neneknya nyuri singkong doang. Itu kan karena mungkin juga kayak terdesak gitu loh, itu udah cucunya kelaparan, anak laki-lakinya sakit, itu karena sudah ada pemasukan dari neneknya. Karena kan kalau semisal pengetahuan aku, kalau misalkan emang mencuri itu biasanya karena emang udah terdesak ya. Tapi kan hukum berarti konsep mencuri berarti harus dihukum ya, harus ada tindakan hukum berarti. Nah iya, tapi ini mana-mana hati nurani itu kan manusia itu lebih diutamakan, dan saya tadi juga itu lebih diutamakan. Si nenek itu mencuri singkong untuk kebutuhan hidup dia, sementara pada kasus itu menuntut dia karena takut selanjutnya ada yang melakukan kayak gitu juga. Sementara dia ini nggak berpikir bahwa nenek itu sudah tua renta, dimana selama di penjara nenek ini jadi sakit pada itu jadi sakit, bahkan dia jadi memperparah penyakit gimana kan itu enggak. Si PT ini kayak tetap pada pendiriannya gitu loh, dia tetap pada tuntutannya kepada si nenek ini, dia jadi kayak wanita untuk buat warga yang lainnya. Karena kan kalau semisal emang satu kasus wajar kan lama-lama si pencuri itu bakal wajar itu ada benar juga, tapi kan sangat itu selama dia itu lalu-lalu ya dia juga kan melakukan ini kan nggak tahu nenek itu berapa lama lagi umurnya. Yang dinamakan nanti bukan berarti bisa saja sama aja, tapi itu juga
sama rata. Kita harus menegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan seperti negara kita yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadilah hukum generasi melurus, bukan generasi penerus. Oke guys, dadah.